kita yaitu ibadah sekolah minggu GKPS Helvetia tanggal 27 Juni tahun 2021. Nah, adik-adik, seperti biasa kakak ingatkan Alkitabnya, persembahannya. Terus yang ketiga, hati kita kasih untuk Tuhan. Kita kebaktian dalam ibadah kita pada saat ini. Kita tidak boleh lari-lari, kita tidak boleh makan-makan, harus duduk dengan tertib. Nah, pada saat ini tema kita yaitu adalah Yesus Jurus Selamatku. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk ke ibadah kita saat teduh dulu. Nah, kita ambil waktu kita berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak undang semuanya berdiri. Kita akan bernyanyi yaitu Harinya Tuhan. Oke, kita nyanyikan dengan semangat ya. Tepuk tangan boleh. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami hingga saat ini. Hadapkanlah wajahmu kepada kami untuk mengalirkan kasih setiamu, supaya kami memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini serta dipenuhi sukacita menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi, posisinya masih berdiri ya. Oke, kita mau bernyanyi yaitu Setinggi-tingginya langit.
Oke, kita nyanyikan dengan semangat. Ayat hafalan. Nah, seperti tadi waktu di awal kita mulai ibadah, kakak tadi ada yang bilang mau bawa Alkitab. Nah, sekarang dibuka Alkitabnya. Kita buka dalam Amsal 2 ayat 20. Yuk, dibuka yuk. Amsal, kakak tunggu. Amsal 2 sudah. Amsal 2 ayat 20. Kakak akan baca dulu, nanti baru kita sama-sama ya. Amsal 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Nah, kakak sebutkan, nanti adik-adik ikuti ya. Amsal 2 ayat 20. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Amin. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ayat hafalan yang tertulis dalam Amsal 2 ayat 20. Oke, dihafal ya adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke titah, kita akan memuji Tuhan dengan nyanyi Tuhan Yesus baik. Oke, ayo kita nyanyikan dengan semangat ya. Tuhan Yesus baik.
titah yang keberapa ya? Ayo coba ingat-ingat kembali. Ayo. Yang ketiga ya kali ya? Oh, berarti menyimak, berarti mengikuti, berarti jawabannya yang benar adalah titah yang keempat. Minggu kemarin ya. Berarti yang sekarang adalah titah yang kelima. Oke, nah sekarang akan baca titah yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yuk kita sama-sama bacakan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kakak bacakan artinya ya. Artinya ialah takut dan kasih kepada Allah. Jangan bersikap remeh terhadap orang tua atau terhadap siapapun yang lebih tua. Menghormati mereka sebagai orang yang terlebih dahulu mengenal Allah dan kehendaknya, yang menyaksikan dan mengajarkannya kepada anak-anaknya. Jangan menimbulkan amarah dan mendukakan hati mereka, tetapi mengasihi serta berupaya menyenangkan hati mereka selama hidupnya. Amin. Oke. Nah, tadi kita adalah titah yang kelima. Sudah jelas ya artinya ya? Sudah? Iya, kita harus selalu menghormati orang tua kita. Jangan mendukakan hati orang tua kita. Kita harus selalu menyenangkan hati orang tua kita. Kalau kita sudah menyenangkan hati orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita, berarti kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Wina, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Oke, ayo kita nyanyikan dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh mengikuti ibadah walaupun secara online. Biarlah setiap pujian, penyembahan, setiap firman yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggunya nanti pun Tuhan, biarlah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari dalam menjalankan aktivitas, terutama untuk anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu untuk mengajari mereka, untuk boleh mereka mengerti
firman-Mu yang akan hamba sampaikan. Ampuni kami terlebih dahulu Tuhan atas dosa-dosa pelanggaran yang kami perbuat, yang sengaja maupun tidak sengaja mendukakan Tuhan, agar kami layak di sini mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini firman-Nya diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yuk buka Alkitabnya yuk. Mana nih Alkitabnya? Sudah di tangan semua? Sudah. Oke, buka 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Adik-adik mengikuti dalam hati di rumah, atau baca dengan suara juga nggak apa-apa. Oke? Kakak bacakan, adik mengikuti ya dari rumah. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Sampai di situ firman Tuhan. Untuk kita baca 1 Yohanes 3 sampai ayat 1 sampai 7. Jadi judul ataupun tema kita minggu ini adalah Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Yuk kita ucapkan sama-sama ya. Tema minggu ini adalah Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Oke, kakak mau cerita sedikit tentang dosa yang dimulai dari manusia pertama. Siapa manusia pertama di dunia? Ayo, siapa yang tahu? Siapa manusia pertama di dunia? Adam dan Hawa istrinya. Siapa coba? Adam dan Hawa, bukan Abraham ya. Tapi Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Jadi mereka ini jatuh ke dalam dosa. Siapa yang menggodanya? Si ular ya. Si ular itu adalah iblis. Oke? Dia menggoda si Hawa untuk memakan buah larangan. Tuhan sudah larang, jangan makan buah ini ya. Tapi mereka tetap makan. Dan dia lebih mengikuti suara si iblis ataupun suara si ular daripada suara Tuhan. Oke? Dari situ mereka berdosa. Karena mereka manusia berdosa, manusia pertama berdosa, untuk keturunan-keturunan setelahnya, semuanya sampai kita, semuanya berdosa. Kita juga kena dosa dari mereka. Jadi semua manusia sudah berbuat dosa. Jadi bayi yang baru dilahirkan pun sudah berdosa. Jangan pikirkan dia masih suci ya. Semua sudah berdosa. Anak-anak kecil juga sudah berdosa. Jadi semua sudah berdosa. Maka untuk itulah datang siapa yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Siapa? Tuhan Yesus.
manusia tadi sudah berdosa semua, Yesus datang dari surga menjadi manusia. Dia mau menyelamatkan manusia dari dosa. Dia mati di kayu salib, dia menderita sebelumnya ya, dia menderita, dia difitnah, dia dicaci, dia diludahi, semua dilakukan. Sehingga Yesus disalibkan dan mati di kayu salib. Itu semua untuk menebus dosa-dosa manusia. Yang dulunya manusia terpisah dari Allah karena dosa, Tuhan membuat jalan, yaitu Yesus membuat jalan supaya ada jalan ke surga untuk kita boleh bertemu dengan Allah. Begitu. Jadi setiap orang-orang anak-anak Allah adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya yang mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat kita. Juru selamat apa? Juru selamat dunia yang menebus kita dari dosa-dosa. Oke? Jadi dosa kita sudah lunas dibayarkan Tuhan. Sudah nggak ada lagi. Dosa-dosa sudah dihapuskan semua. Dosa dari Adam dan Hawa, dosa dari yang kita kerjakan sekarang, dosa yang akan kita kerjakan, semua dihapuskan Tuhan. Jadi kita nggak ada dosa lagi, tapi kita yang mau mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan selamat. Oke? Jadi semua yang tadinya berdosa, semua yang menjadi budak-budak dosa, semua sudah merdeka. Merdeka semua. Jadi tidak ada lagi yang terikat di dalam dosa. Oke, adik-adik. Jadi itulah cerita singkatnya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Dia membuat kita merdeka dari dosa dan tidak lagi menjadi budak dosa. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan Yesus dan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, kitalah orang-orang percaya tersebut. Maka kita adalah anak-anak Allah. Jadi orang-orang percaya adalah anak-anak Allah. Ada dua ciri-ciri yang kakak buat, ciri-ciri anak-anak Allah. Yang pertama, anak-anak Allah itu mengasihi Allah. Oke? Yang kedua, anak-anak Allah itu turut perintah Allah. Oke? Jadi kayak kita juga, kalau kita mengasihi orang tua kita, pasti kita turut sama perintah orang tua kita kan? Sama kayak kita mengasihi Allah. Kita juga harus turut perintah Tuhan, perintah Allah. Setiap hari Minggu Tuhan suruh kita untuk beribadah bersama-sama orang percaya. Ayo beribadah, walaupun bukan bertemu langsung, walaupun nggak langsung bertemu di gereja, adik-adik kan bisa ke gereja di rumah masing-masing, ya kan? Karena kondisi. Kalau orang-orang dewasa, orang tua kita bisa datang ke gereja. Jadi adik-adik yang lain yang nggak bisa ke gereja bisa beribadah di rumah masing-masing. Itulah cara penyembahan kita sekarang ini. Terus apalagi perintah Tuhan, jangan berbohong, jangan mencuri, ya kan? Banyak lagi perintah Tuhan untuk kita taati. Kalau kita taat berarti kita mengasihi Allah. Oke? Itulah dua ciri-ciri. Yang pertama tadi mengasihi Allah. Yang kedua turut perintah Allah. Oke? Anak-anak Allah tidak boleh tinggal di dalam dosa lagi. Kalau sudah anak-anak Allah berarti nggak boleh lagi tinggal dalam dosa, karena kita tahu dosa kita dari Adam dan Hawa, dosa yang kita kerjakan sekarang, dosa yang akan kita kerjakan sudah dihapuskan, kita bebas membuat dosa. Bukan berarti jadi kalaupun masih tinggal di dalam daging manusia, jadi kita harus berusaha untuk tidak melakukan dosa. Kita harus melawan si iblis.
karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah melawan iblis, sudah kalahkan iblis, kita pun mampu mengalahkan iblis dengan kekuatan Tuhan Yesus. Oke? Jadi kalau misalnya ujian, kalau adik-adik lagi ujian, minggu ini lagi ujian ya? Atau minggu lalu ya? Oh iya, minggu lalu sudah ujian semester. Gak boleh nyontek. Walaupun ujiannya di rumah gak boleh nyontek. Nanti minta sama mintalah jawabanmu biar aku tulis. Gak boleh, kerjakan masing-masing. Itu kalau ujian sekarang. Kalau ujiannya tatap muka kayak dulu, gak boleh nyontek-nyontek. Kalau disuruh gurunya kerjain tugas, ya kerjain tugas di rumah masing-masing. Gak boleh nyontek-nyontek gitu. Itu tandanya kita anak-anak Tuhan yang jujur. Oke? Apalagi yang membuat kita tidak jatuh dalam dosa? Apalagi contohnya, misalnya orang tua tadi kasih perintah sama kita, tolong ya nak, kerjakan ini. Gak mau, mama sekali. Gak boleh gitu. Harus kita kerjakan. Tolong kerjakan ini ya nak. Iya mak, sebentar ya, saya kerjakan pun. Itu gak apa-apa, asal dikerjakan. Semua patuh perintah orang tua. Oke, itu contoh-contohnya. Kita harus bisa melawan si iblis tadi yang menggoda kita untuk jatuh, menggoda kita untuk berbuat dosa lagi. Harus kita kalahkan dia. Gak mau aku buat dosa lagi. Oke? Baru kakak juga mau kasih tahu di sini, anak-anak Allah harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus tahu bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Anak-anak Allah harus berbeda dengan dunia ini. Maksudnya, kalau anak-anak Allah di sana suka nyontek, kita jangan nyontek. Anak-anak Allah yang suka main game terus tiap hari, kita jangan. Kita harus berbeda. Kita anak-anak Allah yang mau baik-baik kepada orang tua, baik-baik kepada orang-orang di sekitar kita. Baru, kalau ada teman-teman yang suka berbuat dosa gimana? Kita udah nggak berbuat dosa, atau kita sudah berusaha nggak mengerjakan dosa, tapi teman-teman kita suka-sukanya buat dosa, suka-sukanya misalnya mencuri. Kita tahu teman kita mencuri, kita diam aja? Gak boleh. Kita juga harus ingatkan dia. Gak boleh teman-teman, gak boleh lo mencuri gitu. Oke? Harus diingatkan temannya supaya gak berbuat dosa lagi. Oke? Ada lagi kakak mau sampaikan yang terakhir. Orang percaya ataupun anak-anak Allah harus meneladani Yesus Kristus. Kalau meneladani Yesus Kristus itu kayak mana coba? Kalau kita bilang Yesus Kristus adalah teladan, misalnya nih, gimana ya kakak bilang? Tuhan Yesus berjalan di depan, kita mengikut dari belakang. Itu kemana jalan Tuhan Yesus ikut. Tuhan Yesus jalan ke kanan ikut. Tuhan Yesus jalan ke kiri ikut. Artinya kita selalu ikut jalan Tuhan. Atau Tuhan Yesus mengerjakan hal-hal baik, misalnya mengasihi orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang udah jahat sama Tuhan Yesus tetap mengasihinya. Kita harus mencontoh itu, gitu. Misalnya teman kita pukul kita, gitu. Jangan langsung marah, jangan pukul ya, jangan kasar ya, gitu aja. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Oke? Oke adik-adik, itulah firman Tuhan untuk hari ini. Semoga firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan berbuah dalam hati dan pikiran adik-adik, dan adik-adik boleh kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian firman Tuhan. Kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh menyaksikan, boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan
yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dia sudah datang ke dunia dan sudah menebus dosa-dosa kami. Dosa yang dulu, sekarang maupun yang akan kami kerjakan itu semua lunas sudah lunas dihapuskan Tuhan. Biarlah itu menjadi pengingat kepada kami supaya kami tidak lagi sembarangan berbuat dosa. Biarlah kami selalu tahu terima kasih dengan mengerjakan hal-hal baik kepada orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kami anak-anak-Mu, supaya kami berada di dalam jalan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang memampukan kami. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa? Kak Wina. Iya, yang dibawakan oleh Kak Wina. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Coba dari persembahannya. Oke, sekarang angkat ke atas. Kita ucapkan Hubere doon, Hubani harajaoni naibata. 1, 2, 3, ya. Hubere doon, Hubani harajaoni naibata. Oke, kita akan bernyanyi dari 1.000.000. Persembahanku adalah 1.000.000. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah 1.000.000. Kita angkat pujian sekali lagi ya. Tepuk tangan adik-adik. Sejuta. Persembahanku adalah 1.000.000. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah 1.000.000. Marilah kita berdoa bersama. Berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Purnami, Asetorang Ganuk, Semboi dalam nonami, Salahkan Tatorsa, Dokam Hasomanami, Torang Ageja. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan. Baca kitab suci, doa